Saudara, sejak virus corona melanda di DKI Jakarta, stok darah di Palang Merah Indonesia menurun hingga 90%. Selama masa pandemi COVID-19, PMI Kota Semarang kekurangan stok darah. Sehingga ketersediaan darah hanya cukup untuk 2 hari ke depan. Ketersediaan darah di masa pandemi ini memang sangat mengkhawatirkan. Bayangkan, di DKI Jakarta saja membutuhkan 1.000 kantong darah setiap harinya. Biasanya tuh sebelum pandemi kami bisa mengumpulkan 1.000 pendonor seharinya. Tapi ketika masuk pandemi hanya 100 sampai 200 itu yang kami bisa kumpulkan. Karena sebelum pandemi kegiatan pengumpulan donor darah dilakukan melalui mobil unit atau kita menjemput bola ke instansi-instansi. Nah, ketika instansinya work from home, juga kalau kami ke kampus, ke sekolah, juga sekarang kan school from home ya. Jadi semua kegiatan jemput bola kami ini jadi terhenti. Akhirnya kami hanya bergantung kepada para pendonor yang datang ke gedung kami, di gedung unit transfusi darah. Jadi sekitar ya dibilang rata-rata 200 pendonor sukarela yang datang masih menyumbangkan darah setiap harinya di masa pandemi ini. Menipisnya ketersediaan darah ini disebabkan juga karena masih banyak masyarakat yang takut terinfeksi virus corona saat berdonor darah. Padahal, PMI telah menerapkan protokol kesehatan yang aman untuk para pendonor. Jadi sebenarnya masih bisa kita mengadakan kegiatan karena kita menerapkan protokol kesehatan dengan tertib, dengan disiplin. Kita atur jaraknya antar pendonor lagi antri gitu, antar tempat tidur juga kami atur. Untuk kebersihannya kami melakukan desinfeksi sebelum dan setelah kegiatan donor darah. Untuk perlengkapannya, peralatan dipakai juga kita lakukan pembersihan antar pendonor. Bahkan tempat tidurnya itu juga kita desinfeksi setelah selesai seorang pendonor menyumbangkan darah. Bahkan juga ada beberapa kegiatan kita menggunakan alas tempat tidur yang sekali pakai. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa pendonornya itu harus merasa aman dan nyaman. Gitu. Masker juga kita sediakan, masker medis apabila mereka masih pakai masker yang satu ply aja ya, atau misalnya yang pakai model scuba itu kan tipis. Nah itu kita berikan juga masker medis supaya semua tuh merasa aman. Yang utama adalah kita tertib disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kita jujur pada diri kita gitu. Misalnya kita memang sedang tidak enak badan, ya udah jangan datang dulu gitu. Jadi pertama harus benar-benar fit, sehat untuk bisa menyumbangkan darah. Kemudian yang kedua kita menerapkan protokol kesehatan. Pertama pakai masker selalu dengan benar posisinya, menutupi hidung, ya kan, mulut gitu. Kalau perlu pakai kacamata yang double gitu silahkan, atau ada beberapa juga pakai face shield. Terus kita rajin cuci tangan di tempat keramaian tersebut ya, dan menjaga jarak lah pastinya dengan siapapun juga di sekitar kita itu. Saya rasa dengan menerapkan hal-hal tersebut itu kita bisa terhindar dari penularan dan kita juga bisa merasa aman. Dengan keterbatasan stok darah ini, PMI menyarankan bagi pasien yang membutuhkan darah untuk membawa pendonor dari keluarga maupun kerabat pasien sendiri. Di Hari Palang Merah Nasional ini, masyarakat tidak perlu khawatir karena PMI akan terus berusaha memberikan pelayanan penyediaan darah untuk pasien yang membutuhkan. Iya, jadi kami dalam rangka ulang tahun ini juga mau membuat gebrakan beberapa kegiatan donor darah massal gitu. Bahkan kita akan mulai dari karyawan kita sendiri untuk bersama-sama donor darah sebagai bentuk salah satu revolusi mental ya. Jadi karyawannya pun juga nggak boleh takut donor darah gitu kan. Kalau karyawan takut apalagi masyarakat umum gitu. Jadi kita memberikan contoh bahwa karyawan UPD PMI DKI Jakarta akan bersama-sama menyumbangkan darah di hari ulang tahun. Halo para sobat Refmen, jangan lupa donor darah karena donor darah itu aman dan menyehatkan. Kita tunggu di unit transfusi darah PMI di seluruh kota kabupaten Indonesia. Jangan lupa, mau sehat, donor darah.
Ya, saya Dr. Niken Ricci, Kepala Unit Transfusi Darah PMI DKI Jakarta, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia yang ke-75. Semoga makin jaya PMI.